Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bumi menjadi tempat tinggal bagi manusia selama hidup di dunia. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak rezeki dan karunia-Nya kepada kita agar kita bisa bertahan. Ketika itulah kita diperintah untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha. Di bumi ini ada begitu banyak hal yang bisa terjadi. Bisa terjadi hal yang baik, bahkan juga hal buruk yang merenggut nyawa penghuninya. Bahkan ketika kiamat datang, bumi akan luluh lantah tak berbentuk. Bumi menjadi ciptaan Allah yang penuh dengan misteri. Bahkan ada beberapa fenomena aneh yang pernah terjadi dan sulit diperjelaskan oleh ilmiah. Akan tetapi semua penjelasannya tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Kejadian aneh apa saja yang dimaksud? Berikut informasi selengkapnya. 1. Adanya air tawar dan air laut yang tidak bercampur. Keanehan pertama yang terjadi di bumi adalah adanya air tawar dan air laut yang tidak saling bercampur. Ialah Jacques Yves, seorang peneliti yang berasal dari Prancis. Ia berhasil menemukan pertemuan antara dua laut. Satu laut tawar, Laut Mediterania, dan yang satu lagi Laut Asin, Laut Atlantik. Akan tetapi yang menjadi aneh adalah kedua laut tersebut tidak tercampur sama sekali. Keheranan tersebut melanda dirinya. Akan tetapi akhirnya peneliti tersebut diberitahu oleh seorang muslim bahwasanya fenomena dua air yang tidak bercampur tersebut sudah terdapat di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun silam. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya." Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, "Dia membiarkan dua lautan yang mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, akhirnya Jacques Yves memeluk agama Islam dan mempercayai kebenaran Al-Quran. 2. Diselamatkannya jasad Fir'aun. Berbeda dengan fenomena yang pertama, keanehan selanjutnya yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah diselamatkannya jasad Fir'aun. Ialah peneliti dari Prancis bernama Profesor Dr. Maurice yang diamanahi oleh pemerintah Mesir untuk meneliti mumi atau jasad Fir'aun. Ia tercengang karena melihat sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi Fir'aun. Hal ini menjadi bukti terbesar bahwa ia mati karena tenggelam. Jasadnya juga dibalsem agar awet. Akan tetapi ia merasa heran dan mempertanyakan bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari pengawetan jasad-jasad yang lain atau tengkorak bala tentara Fir'aun, padahal mereka sama-sama dikeluarkan dari laut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada seorang ilmuwan muslim yang menjelaskan bahwa jasad Fir'aun yang tidak beriman kepada Nabi Musa tersebut sambil membuka Al-Quran dan membacakan kepada ilmuwan Prancis tersebut, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Setelah mendengar ayat yang menyentuh hati tersebut, akhirnya Bausaileh mempercayai kebenaran Al-Quran dan memeluk agama Islam. 3. Surutnya air di sungai Efrat secara terus-menerus. Keanehan terakhir yang pernah terjadi di muka bumi adalah surutnya air dari sungai Efrat secara terus-menerus termasuk sungai Tigris di Irak. Fenomena ini menjadi sorotan bagi ilmuwan Badan Antariksa NASA karena belum diketahui penyebabnya. Kejadian ini terjadi sejak 2003 silam. Air dari sungai tersebut terus menyusut dan berkurang. Tentu saja hal ini menjadi musibah bagi masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai tersebut. Banyak yang bertanya mengapa kejadian ini bisa terjadi. Hanya ada satu-satunya jawaban untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, yakni sabda dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Efrat surut menyibakkan gunung emas. Di atasnya orang-orang berperang, sehingga dari setiap 100 orang yang terbunuh 99
Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis disebutkan, hampir tiba masanya Sungai Efrat surut menyikap pembedaharan emas. Siapa yang menghadirinya, janganlah mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai 3 keanehan yang terjadi di muka bumi ini. Pada dasarnya masih banyak keanehan lain yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan atas segala sesuatu yang terjadi di semesta ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, air laut merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Kreatif ini membuat keseimbangan alam begitu mempesona. Khusus untuk air laut, sebagian kita mungkin sering bertanya, mengapa rasanya bisa begitu asin dan berbeda dengan air jenis lain? Sebagian berpikir, andai saja air laut rasa tawar, maka akan lebih bermanfaat untuk dikonsumsi. Karena tidak bisa dipungkiri jika saat ini dunia mengalami krisis air bersih yang layak minum. Banyak sungai yang tercemar dan membuat manusia susah mencari air. Namun pemikiran tersebut tidak benar adanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan asinnya air laut bukan tanpa alasan. Ada hikmah luar biasa di balik proses alam ini. Bahkan bahaya besar mengintai makhluk ketika rasa air laut tidak asin. Sebenarnya apa yang akan terjadi? Perkara air laut ternyata tidak luput dari pembahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis dalam Al-Quran. Ini menjadi bukti bahwa Allah tidak main-main dalam proses penciptaan semua makhluknya. Dan tidaklah sama antara 2 laut, yang ini tawar segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Fatir ayat 12. Salah satu bahaya yang akan menimpa makhluk ketika air laut tidak asin adalah tempat ini akan menjadi pusat dari segala macam bentuk wabah penyakit. Tentu ini akan mengancam keselamatan penduduk dunia, mengingat luas lautan lebih besar dibanding daratan. Mengapa bisa demikian? Salinitas atau kadar garam laut berfungsi untuk mensterilkan air, sehingga mencegah terjadinya pembusukan dan perkembangbiakan penyakit. Kalau tidak demikian, niscaya laut menjadi pusat atau markas yang lebih baik bagi wabah dan penyakit yang menyebar ke seluruh negara dan bangsa. Sekilas mari kita mengingat tragedi tsunami yang terjadi pada 2004 silam. Ada begitu banyak korban jiwa yang meninggal dalam tragedi tersebut. Sebagian ditemukan, namun tidak sedikit pula yang ikut terseret menuju lautan dan samudera yang luas. Bagaimana jadinya jika air laut rasanya tawar? Jika air laut tidak asin, maka jenazah itu justru akan menjadi wabah penyakit karena mengalami pembusukan. Selain itu, asinnya air laut juga memberi hikmah luar biasa lainnya. Jika air laut tidak asin, niscaya akan menyulitkan dunia transportasi air. Namun bagaimana bisa? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di lautan seperti gunung-gunung. Quran Surat Asy-Syura ayat 32. Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Fatir ayat 12. Laut dan transportasi menjadi bagian yang memukau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang laut dan dihubungkan dengan kapal-kapal sebagai alat transportasinya. Jika ini tidak istimewa, mengapa Allah tidak menyebut sungai dan alat transportasinya? Karena keistimewaannya inilah, maka Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Ternyata ini ada kaitannya dengan asinnya air laut. Hal ini bisa dibuktikan dari proses pembuatan es krim. Jika melihat proses pembuatan es krim,
maka akan ditemukan bahwa pembekuan es krim dengan menggunakan es saja tidak cukup, karena es tidak dapat mendinginkan hingga di bawah 0 derajat Celcius. Karena itu, para pekerja mencampurkan garam ke dalam es, sehingga membentuk campuran cair asin yang meleleh pada derajat di bawah 0 derajat. Yang perlu diperhatikan bahwa pendinginan dengan cara ini, yaitu peningkatan konsentrasi garam, tidak dapat dilakukan sampai suhu di bawah 12 derajat Celcius. Dan pengamatan sederhana ini termasuk hal yang penting yang terjadi di perairan laut. Danau dan sungai dapat membeku di musim dingin, tapi laut tidak. Salah satu penyebab utamanya adalah laut memiliki air yang asin. Kandungan garam di air laut menurunkan titik bekunya, maka keberadaan kadar garam di laut ini membuat air laut baru membeku pada derajat di bawah 0 derajat. Suatu hal itu yang memungkinkan air laut tetap mengalir atau tidak beku karena ia cair pada derajat kurang dari 10 derajat. Jadi, suhu musim dingin rata-rata tidak mampu membekukan air laut, sehingga hal itu memudahkan pelayaran pada musim dingin pada waktu yang lebih lama, karena air laut tidak membeku pada suhu di bawah 0 derajat. Sahabat yang beriman, tidak satu pun di muka bumi yang diciptakan tanpa hikmah, begitu indah dan tanpa celah. Wallahu alam, hanya Allah lah yang pemilik ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah